Ya, oke, langsung saja ya. Nah, jadi begini. Nah, kalau tentang family tree ini sebetulnya hanya sebentar saja. Ini nggak perlu dipersoalkan. Karena family tree itu ataupun family relationship itu kan hubungan kekeluargaan ya, sama dengan hubungan kekeluargaan di antara kita. Ya, jadi makanya dalam hal ini kalian hanya cukup menghafalkan vocabulary yang ada di situ. Kan ada vocabulary-nya kan di mana family tree-nya yang ini. Yang ini. Itu cukup dihafalkan saja. Jadi itu tidak ada sesuatu yang penting dipersoalkan di situ tentang family tree ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas lebih mendalam itu adalah tentang ini ya, tentang pronoun. Nah, ya saya tulis dulu di sini pronoun. Nah, ataupun sebelum ini saya ingin tahu ya, dalam bahasa Inggris itu ada banyak jenis kata. Jadi kan gini, pronoun ini kan adalah salah satu jenis kata, yaitu kata apa kemarin pronoun itu? Menggantikan. Berarti pronoun itu adalah kata ganti. Dalam bahasa Indonesia ada banyak kata-kata. Coba kita lihat dulu ya. Ini mumpung ada pertemuan begini sedikit agak lebih mendalam ya. Jadi selain daripada pronoun ini, ya. Selain daripada pronoun ini ada banyak ya. Coba kita lihat. Pertama ada yang namanya noun, ya. Lalu yang kedua ada verb. Nah, nanti kita lihat artinya. Lalu ini ada pronoun ini. Nah, lalu ada juga adverb. Lalu ada juga ini adjective. Lalu ada juga preposition. Gitu ya. Ini preposition. Lalu apa lagi? Ada apa lagi? Ada namanya conjunction. Lalu ada juga namanya itu apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada juga namanya ini article. Ada juga apa lagi? Ada juga numeral. Ini 9 ya. 10. Ada juga namanya interjection. Coba ditulis sebentar. Buat aja judulnya ini ya. Judulnya adalah part of speech. Itu kan jenis kata. Coba catat di Sunda biar tidak hilang nanti. Baru kita akan lihat artinya ya. Coba catat. Bisa dibaca ya. Ini adalah parts of speech. Kemudian ini noun, verb, pronoun, adverb, adjective, preposition, conjunction, article, numerals, interjection.
cepat. Tulis ya. Itu apa? Untuk yang ketiga. Pronoun itu yang di sebelah sana ada juga. Pronoun. Yang ketiga. Ya pronoun. Ya, ini kan sama dengan ini kan? Pronoun ya. Oke, sambil ya. Kalau sudah, coba kita perhatikan dulu. Part of speech. Nah, kita akan bahas secara cepat, secara ini dengan jelas ya. Ini baru jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata. Sama dengan dalam bahasa Indonesia kan banyak jenis kata kan. Nah, ini sama, persis sama dengan bahasa Indonesia. Nah, kita akan lihat beserta dengan pengertiannya ya. Nah, sekarang mula-mula ini misalnya. Nah, noun, up to noun. Noun itu kan, noun itu kata benda, ya kan? Sambil diperhatikan ya. Nih, cepatnya. Apa itu noun? Noun itu adalah kata benda. Lalu, apa itu kata benda? Kata benda adalah semua kata yang menyatakan benda. Gitu kan? Oh, masih nih. Terus dulu lah, kurang fokus nanti. Ada ya? Ya. Coba ya, nanti saja dicatat ya. Coba dengarkan saja dulu, atau nanti kamu bisa pinjam catatan penji ya. Coba lihat. Inilah semua jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia, juga dalam bahasa Inggris. Coba kita ucapkan dulu pertama ya. Please repeat after me. Coba ucapkan setelah saya. Ayo, noun. Ulang ya, noun. Verb, pronoun, adverb, adjective, preposition, conjunction, article, numerals, interjection. Sekali lagi keras. Noun, verb, pronoun, adverb, adjective, preposition, conjunction, article, numerals, interjection. Nah, ini semua jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan lihat, gampang sekali, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Nah, noun, what is noun? Apa itu kata benda? Kata benda adalah semua kata yang menyatakan benda. Gampang kan? Apa itu kata benda? Semua kata yang menyatakan benda. Apa saja? Benda itu baik bendanya itu benda hidup, benda mati, apakah orang, pokoknya orang atau benda. Jadi itu semua adalah kata benda. Ya, seperti dalam kelas ini misalnya itu kursi, tembok, kertas, pulpen, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Orang itu kan kata benda ya, batu, apalagi misalnya, semua itu adalah kata benda. Nah, hanya kalau dalam bahasa Inggris, nah, jadi itu semua kata benda. Jadi sekali lagi, apa itu kata benda? Kata benda adalah semua kata yang menyatakan benda atau orang. Orang itu pun adalah kata, termasuk kata benda, karena ada bendanya kan. Hanya nanti kalau dibagi-bagi, kata benda itu kan bisa terbagi menjadi dua. Ada namanya kata benda yang berwujud. Kata benda berwujud itu adalah kata benda yang ada wujudnya, ada barangnya, ada bendanya, dapat dilihat, dapat diraba, dapat dirasakan. Nah, itu adalah kata benda yang berwujud. Ada juga kata benda yang tidak berwujud, namanya adalah kata benda
kata benda yang tidak berwujud apa itu? Atau dengan kata lain itu adalah kata benda abstrak. Tahu kata benda abstrak? Kata benda abstrak itu adalah kata benda yang tak berwujud. Tak berwujud artinya tidak kelihatan bendanya, tapi dia dianggap kata benda. Contoh misalnya, apa misalnya? Perasaan. Perasaan itu kita yakini pasti ada perasaan. Tapi mana perasaanmu? Kan nggak bisa ini perasaan saya, nggak mungkin begitu kan? Nah, karena nggak jadi perasaan, pemikiran, apalagi misalnya bahkan udara sekalipun. Nah, itu adalah benda-benda yang tapi itu adalah tetap kata benda. Nah, nanti kalau kita panjangkan kata benda ini saja masih panjang uriannya ya. Kata benda anu, dilendakan. Tapi hari ini kita hanya tahu namanya saja. Jadi kata benda itu atau noun atau kata benda adalah semua kata yang menyatakan benda atau orang, baik itu berwujud ataupun tak berwujud. Titik sampai di situ saja. Nah, lalu yang kedua, huruf apa itu? Bahasa Indonesianya saja juga apa? Apa itu huruf? Halo? Apa? Jadi verb itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Nah, kata dia verb itu kata kerja. Ini adalah kata kerja. Nah, gampang. Apa itu kata kerja? Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah semua kata yang menyatakan pekerjaan atau kegiatan. Setiap kita mengerjakan sesuatu itu pasti kata kerja. Betul kan? Setiap kita melakukan sesuatu itu pasti suatu pekerjaan ataupun kegiatan. Apa misalnya kata kerja itu? Hah? Apa? Dokumen. Wah, kalau dokumen justru kata benda. Mana dokumen? Ini dokumennya. Ini bendanya. Berarti dia kata benda kan? Coba apa itu kata kerja? Kata kerja adalah semua kata yang menyatakan pekerjaan. Di sini, saya punya di sini ya. Oh ya. Itu kata kerja. Apa saja pun pekerjaannya, apa saja pun kegiatannya, itu dikatakan kata kerja. Apa misalnya? Bersekolah. Hah? Berolahraga. Terus, hah? Kantor itu kata benda. Kantor. Ini kantor saya. Kan ada wujudnya kan? Belajar. Berolahraga. Apa lagi? Yang menyatakan pekerjaan. Ayo kasih. Bermain. Apa lagi? Menari. Hah? Berenang ya, berenang. Apa lagi? Kegiatan lain apa lagi? Nah itu yang kita buat nanti menjadi bahasa Inggris. Belajar, study, berarti kan berenang, swimming, berarti apa lagi tadi? Nah, semuanya itu adalah kata kerja. Jadi ingat, verb atau kata kerja adalah semua kata yang menyatakan pekerjaan atau kegiatan. Kan gampang, apa saja. Makan, minum, melompat, memanjat, berenang, berlari, menari, menyanyi, apa saja. Pokoknya menyatakan pekerjaan atau kegiatan. Itu dimaksud dengan kata kerja. Gampang ya, kalau kata benda tadi adalah kata yang menyatakan benda, ada benda yang kelihatan. Nah, itu kan gampang. Nah, sekarang ini pronoun. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti ini. Pronoun. Apa? Pronoun itu adalah kata ganti. Apa itu kata ganti? Kata ganti adalah semua kata yang menggantikan orang atau benda. Makanya tadi yang kita cari tadi, kata ganti adalah berfungsi untuk menggantikan apa? Bisa menggantikan semua benda ataupun menggantikan orang. Sekarang misalnya, ini kan namanya your name. What is your name? My name is Grace. Namanya Grace. Ini Grace. Grace itu bisa digantikan dengan dia. Dia itulah kata ganti. Rizki itu bisa digantikan dengan dia, atau dengan kamu, atau dengan saya. Nah, itu ya. Misalnya, ini misalnya, saya perlu kursi.
Ini kan namanya kursi. Saya bisa ganti. Saya perlu ini. Ini adalah kata yang menggantikan kursi ini. Maka namanya adalah kata ganti. Maka nanti kata ganti itu banyak nanti. Nah, ini akan kita pelajari nanti di sini kan. Kata ganti. Tapi kita lewat sebentar. Pokoknya pronoun atau kata ganti adalah semua kata yang menggantikan benda ataupun menggantikan orang. Ya, apapun. Ayah. Misalnya ada namanya Tony misalnya. Bisa kita gantikan dengan kata dia. Dia laki-laki atau dia perempuan. Saya, kamu, dia, kami, mereka, kita, kalian. Itu kan semua kata ganti orang. Ya, ya. Nah, lalu adverb. Nah, kalau adverb ini adalah kata apa? Kata keterangan. Nah, kata keterangan ya. Kata keterangan banyak. Apa itu kata keterangan? Apa itu adverb? Adverb itu adalah kata keterangan. Kata keterangan apa? Ini juga terbagi-bagi. Ada namanya keterangan. Misalnya ada namanya keterangan tempat. Atau bahasa itunya ya, bahasa Inggrisnya itu kita buat misalnya ini adverb of place. Adverb of place. Ini adalah keterangan tempat. Apa itu keterangan tempat? Katanya menerangkan tempat. Misalnya di dapur, in the kitchen, di kantor, in the office, di sekolah, at school, at home, in the library. Pokoknya menyatakan tempat. Itu namanya adverb of place ataupun keterangan tempat. Kalau menyatakan tempat. Ngerti ya maksudnya? Pokoknya menyatakan tempat. Di mana? Di sekolah kah? Di dapur kah? Di kamar mandi kah? Di ruang tengah kah? Di bioskop kah? Di pasar kah? Di Bandung, di Jakarta, di mana saja. Nah, itu namanya keterangan tempat. Karena menyatakan tempat. Kan gitu. Nah, selain daripada itu, ada juga namanya adverb. Ya. Adverb of adverb of time. Itu keterangan apa? Adverb of time, keterangan waktu. Nggak usah takut-takut ya, masa malu-malu gitu di sini fair saja. Keterangan waktu. Kalau keterangan waktu itu adalah keterangan yang menyatakan waktu, ya kan? Jadi waktu apa saja? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 12, jam berapa saja? Lalu kemarin, tadi, besok, nanti, tahun depan, 10 tahun yang lalu, saat ini, detik ini, itu semua adalah keterangan waktu. Itu menerangkan waktu kan? Nah, jadi enggak susah. Hari ini, today. Besok, tomorrow. Kemarin, yesterday. At 2 o'clock, at 4 o'clock, at 9 o'clock, 12 o'clock. Ya, atau misalnya tahun lalu. Misalnya 1 year ago, 2 days ago. Nah, misalnya 2 years later, 2 tahun yang akan datang. Nah, itu semua adalah waktu. Itu namanya adverb of time. Keterangan waktu. Ada lagi ini nih. Nah, ya, perhatikan lagi. Ada lagi namanya ini adverb of manner. Nah, ini dia adverb of manner. Ini adverb of manner itu adalah keterangan cara. Nah, adverb of manner, keterangan cara. Apa maksudnya keterangan cara? Keterangan cara maksudnya keterangan untuk menyatakan bagaimana sesuatu pekerjaan itu dilakukan. Contoh misalnya begini. Bagaimana sesuatu itu dilakukan. Itu namanya adverb of manner. Katakan misalnya dia menulis dengan pelan-pelan, ya. Dia menulis dengan pelan-pelan. Dalam bahasa Inggrisnya, coba he
He writes slowly. Inilah adverb of manner. Dia menulis dengan pelan-pelan. Saya tanya, bagaimana dia menulis? Bagaimana caranya dia menulis? Dengan pelan. Bagaimana caranya? Makanya keterangan cara. Bagaimana caranya dia menulis? Dengan pelan-pelan, dengan lambat, ataupun dengan cepat, dengan bagus, dengan jelek. Itu adalah keterangan cara, slow. Nah, adverb of manner ini itu biasanya berasal dari kata sifat. Nah, ini sedikit sudah agak rumit sedikit ya. Coba lihat ya. Jadi adverb of manner ini salah satu tadi rumusnya itu adalah ini nih. Perhatikan ini. Adjektif tambah ly. Inilah adverb of manner. Inilah adverb of manner. Jadi ini rumusnya nih. Nah, contoh misalnya. Contoh ya, perhatikan ya. Jadi kita turunkan dari sini. Ini slow. Slow itu adalah adjektif. Ya kan? Slow itu adjektif. Nah, kalau ditambah misalnya dengan ly, slow ditambah ly, ini kan menjadi apa? Ini menjadi slowly. Nah, slow inilah adverb of manner, slowly. Jadi kalau slow itu adalah lambat, itu kan kata sifat. Slow itu adalah kata sifat. Slowly itu adalah adverb of manner. Kalau diartikan, slow itu lambat, slowly itu dengan lambat. Beda ya? Slow itu lambat, slowly itu dengan lambat. Apalagi misalnya kata-kata yang sama seperti begitu tuh. Lambat. Misalnya ada lagi kata-kata seperti misalnya apa ya? Sulit. Apa itu sulit? Difficult. Sulit. Tambah ly. Ini menjadi satu. Difficultly. Dengan sulit. Ya, jadi difficult ini adalah adjektif. Difficultly ini adalah adverb of manner. Jadi ada banyak kata-kata yang contohnya seperti begini, ya. Itu namanya adverb of manner. Kemudian apa lagi? Nah, itu adjektif. Nah, lalu satu lagi ini kan tadi kan 1, 2, 3, 4. Nah, ada lagi namanya itu adalah adverb ya. Adverb of adverb of frequency. Nah, adverb of frequency. Adverb of frequency. Nah, ini adalah kata keterangan tadi ya, kata keterangan yang menyatakan frekuensi. Apa maksudnya? Kata keterangan yang menyatakan sering tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Sering atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Contoh-contohnya adverb of frequency ini misalnya begini. Jadi menyatakan frekuensi artinya menyatakan tingkat keseringan. Nah, tingkat keseringan itu dalam bahasa Indonesia coba misalnya ya, ini pernah, lalu kadang-kadang, terus sekali-sekali, selalu, tidak pernah,
tidak pernah. Nah, coba tingkat keseringannya bagaimana? Mana yang paling sering? Hah? Mana yang paling sering? Di antara ini? Selalu. Kalau selalu itu 100%. Katakan misalnya, saya selalu ke sekolah. Kalau selalu ke sekolah artinya selalu, tidak pernah tidak, tingkat keseringan. Tapi kalau pernah, bagaimana? Hanya sekedar pernah saja. Yang mungkin hanya sekali. Kalau kadang-kadang tingkat keseringannya bagaimana? Lebih dari satu kali. Kadang-kadang dia, kadang-kadang tidak. Sekali-sekali, ya hampir. Kalau selalu, 100%. Kalau tidak pernah, itu tingkat keseringannya 0. Inilah yang dikatakan dengan add of frekuensi. Dalam bahasa Inggrisnya pernah. Pernah berarti apa? Ever. Ya kan? Kadang-kadang apa itu? Sometime, ya kan? Sekali-sekali, once, selalu, always. Tidak pernah, never. Nah, jadi apa itu adu frekuensi? Ini isinya, adu frekuensi ini. Itu tentang ini. Waduh, kelihatannya jadi terlalu panjang nanti ya. Itu baru sampai Nah, barangkali itu lain kali saja. Untuk keseluruhannya ya, terlalu panjang nanti kalau ya. Sekarang kita fokus saja ke pronomen tadi aja. Ya. Ini aja. Ini pronomen saja supaya ada di buku ya. Tapi ini nama-nama ini tadi kalian perlu tahu. Saya hanya tadi apa namanya? Hanya memperkenalkan namanya saja. Kalau bahasanya nanti saja. Sekarang pronomen ini saja. Ya, itu saja, pronoun ini saja ya. Pronoun. Nah, coba kita lihat dari buku ini. Khusus tentang pronoun. Nah, coba dibacakan dulu dari pronoun dari yang mana tadi. Coba dibaca. Ini. Ya. He is my friend. Dari sini, dari nomor 2-nya mana? Ini. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Benda noun. Kata benda ini dapat berupa manusia, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Tujuan dari penggunaan pronoun bisa disebabkan oleh banyak hal seperti agar lebih singkat. Selain itu, sebuah nama tidak harus disebutkan berulang-ulang di dalam sebuah kalimat. Oke, nah coba perhatikan. Jadi sama seperti yang saya katakan tadi. Jadi apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Artinya kata gantinya. Nah, fungsinya adalah untuk menggantikan benda atau noun, ya kan? Menggantikan benda. Jadi menggantikan benda maksudnya bisa menggantikan manusia, hewan, tempat, dan benda-benda abstrak, konsep abstrak. Maksudnya konsep yang tidak kelihatan tadi maksudnya bisa dipakai untuk menggantikan itu. Nah, lalu tujuan dari penggunaan pronoun ini atau tujuan dari penggunaan kata ganti ini adalah ada banyak hal, antara lain supaya lebih singkat. Nah, maksudnya
Selain itu, nama itu tidak harus disebutkan berulang-ulang dalam sebuah kalimat. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi tujuan dibuatnya kata ganti ini adalah supaya kita tidak menyebut orang itu berulang-ulang. Contoh misalnya begini. Misalnya saya bilang begini. Dengarkan ya. Saya pergi ke rumah Pak Jono. Di rumah Pak Jono saya makan dengan Pak Jono. Setelah itu saya pergi jalan-jalan dengan Pak Jono. Lalu kami makan bakso dengan Pak Jono. Masa Pak Jono terus-menerus begitu? Nah, jadi supaya tidak menyebut nama Pak Jono berulang-ulang, maka kata Pak Jono itu bisa digantikan. Nah, jadi itu fungsi daripada kata ganti ini, supaya tidak menyebut namanya berulang-ulang. Kan dikatakan di situ tadi begitu kan? Nah, terakhir katakan selain itu, semua nama tidak harus disebut berulang-ulang dalam sebuah kalimat, bisa diganti. Nah, jadi saya katakan begini, saya pergi ke rumah Pak John sekali. Nah, lalu selanjutnya saya bilang begini, saya makan dengan dia, kami pergi, saya pergi dengan dia, lalu kami pergi makan bakso, lalu kami begini, berapa kali lagi disebut nama Pak John berulang-ulang, karena sudah digantikan oleh kata diganti. Nah, itu fungsinya ya. Oke, nah lalu sekarang, ini salah satu di antara khusus untuk pronounnya, ini saya buat dulu pembagiannya. Jadi ini khusus untuk pronoun. Salah satu namanya itu adalah personal pronoun. Apa itu personal pronoun? Kata ganti orang. Lihat ya, kata ganti orang. Kenapa dikatakan kata ganti orang? Karena menggantikan orang. Ya. Oke, coba kita khusus untuk personal pronoun. Nanti akan banyak nanti. Atau saya simpan di sini. Yang kedua nanti ada namanya reflexive pronoun. Ada namanya reflexive pronoun. Ada lagi namanya nanti demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun ya. Lalu keempat, ada lain. Satu tadi ya ini sudah ada 3 kan? Satu tadi ini personal pronoun. Personal pronoun. Nah, begitu kan? Nah, sekarang khusus ini. Personal pronoun ini bentuknya ini. Kalau disatukan dengan yang lainnya, coba sama seperti yang di situ itu ya. Ada bentuk subjek, ya kan? Seperti dalam tabel itu. Lalu ada dalam bentuk objek, lalu ada dalam bentuk possessive. Nah, ini perhatikan ini. Possessive itu artinya menyatakan kepunyaan. Jadi ada possessive adjective, ya kan? Ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Nah, ini tabel itu ya. Itu ya. Loh. Oh, ini. Nah lalu karena ini menyangkut orang ya, personal pronoun, makanya bentuk subjek itu ada ini I, ya kan, you, apalagi di situ, he, apalagi she, ayo diucapkan. Ada I, you, he, she, it, they, we. Nah, kalau bentuk subjek seperti begini. Apa maksudnya sebagai bentuk subjek? Ini kalau dipakai sebagai subjek itu artinya pokok kalimat. Kalau dalam bentuk pokok kalimat, bentuknya begini. Coba diucapkan dulu. Ayo. I. 1, 2, 3. I, you, he, she, it, they, we. Nah, contohnya misalnya ini.
Tanya begini. I have a book. Ini saya mempunyai sebuah buku. I di situ berfungsi sebagai subjek, ya kan? I di situ berfungsi sebagai subjek. Nah, sekarang perhatikan kalau saya buat dalam bentuk subjek. Perhatikan kalimat ini. The book is belong to me. Nah, ini perhatikan nih. I have a book. I di situ berfungsi sebagai subjek. Ini dia. Ini dia. Lalu the book is belong to me. Buku itu kepunyaan saya. Ini juga saya. Ini juga saya, tapi bentuknya berbeda. Ini bentuk subjek, ini bentuk objek. Maka bentuk objeknya, ya, bentuk objeknya I tadi berubah menjadi me. Iya kan? Sama-sama saya mempunyai sebuah buku. Buku itu kepunyaan saya. Nah, jadi ini bentuk subjek, ini bentuk objek. Lalu bentuk possessive adjective. Possessive adjective ini maksudnya menyatakan kepunyaan, ya, menyatakan kepunyaan dengan menyebut bendanya. Ya, coba lihat ya, apa? Menyatakan apa? Kepunyaan. Nah, saya buat begini, masuk kalimat ini. Saya akan buat menjadi this is my book. Nah, ini buku saya. Coba lihat sini. Ini buku saya. Ini juga saya. Tapi ini kegunaannya adalah untuk menyatakan kepunyaan. Maka bentuk possessive adjective-nya adalah mine. Gitu kan? Mine. Perhatikan. Kalau possessive adjective ini harus diikuti oleh bendanya, oleh noun. Harus diikuti oleh kata bendanya. Makanya di sini setelah mine ada kata book. Book itu adalah kata bendanya. Ya, jadi tidak ada artinya kalau kita katakan this is my apa, harus diikuti oleh bendanya. Itu kalau possessive adjective. Tapi perhatikan dengan possessive pronoun. Apa namanya? Sama-sama menyatakan kepunyaan, tapi kadang-kadang tidak perlu disebut bendanya. Kadang-kadang tidak perlu disebut bendanya. Misalnya, saya buat begini. Misalnya, ini tadi, this is my book. Lalu, this, katakan misalnya, this book is mine. Nah, mine. Apa artinya mine? Kepunyaan saya. Tidak perlu disebut bendanya pun sudah jelas. This is mine. Ini kepunyaan saya. Nggak perlu saya sebut HP, nggak perlu. This is mine. Ya, misalnya begitu, this is mine. Lalu misalnya, this is yours. Ini kepunyaanmu. Kalau sekolah ini, this is ours. Ini kepunyaan kita. Nggak disebut bendanya di situ, tapi orang tahu apa yang dimaksud. Misalnya pulpen ini, that is yours. Itu kepunyaanmu. Ya kan? Nah, itu kalau di sini. This is mine tadi kan. Ini adalah kepunyaan kan, menyatakan kepunyaan tanpa menyebutkan bendanya. This is mine, that is yours, that is ours, that is theirs, itu kepunyaan mereka. That is ours, itu kepunyaan kita, kepunyaan mereka, kepunyaan saya, kepunyaanmu, kepunyaan dia laki-laki. That is his, itu kepunyaan dia laki-laki. That is hers, itu kepunyaan dia kalau dia perempuan. Nah, itu semua ya. Nah, jadi sama-sama menyatakan possessive itu artinya kepunyaan.
Tapi kalau kalau ini harus disebut bendanya. This is my book, your pencil. Begitu kan? Ini nggak usah. Nah, itu pertama yang disebut dengan personal pronoun. Nah, makanya kalau kita buat dengan pola ini, maka akan terisi ini semua. Coba ya. Kalau I, coba kita ucapkan sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. I have a book. Lalu, the book is belong to me. Lalu, this is my book. Lalu, this book is mine. Nah, itu kalau saya. Coba kalau you. Kita ganti semua jadi you ya. Jadi you have a book, ya kan? Lalu the book is belong to you. Maka di sini juga you. Ya kan? Lalu this semua ya. This is your book. Maka di sini menjadi your. Ya, lalu this book is yours. Maka di sini menjadi yours. Nah, gitu kan? Lalu kalau ayo kita ganti. Maka he has a book. Nah, ini dia. Lalu the book is belong to him. Ya kan? Maka di sini menjadi him. Nah, the book is belong to him. Lalu this is sini. This is his book. Lalu this book is his juga. Nah, itu semua sampai diterisi semuanya. Ya, oke. Nah, saya hanya memperjelas saja. Padahal di situ kan sudah ada sebetulnya. Ini ya. Ini latar belakangnya ini. Nah, sekarang perhatikan. Di bawahnya saya bacakan ya, atau Grace saya baca. Personal pronoun di bawahnya ini. Personal pronoun adalah pronoun yang berhubungan dan digunakan untuk menggantikan orang atau benda tertentu. Personal pronoun dibagi menjadi dua, yaitu personal pronoun sebagai subjek they, me, I, you, he, she, it. Contohnya, he is my friend, I have a new car, she is reading a letter, it is jumping over the door. Oke, sampai di situ. Nah, betul kan dikatakan? Personal pronoun sebagai subjek. Sebagai subjek apa dia? Ini yang dimaksud sebagai subjek. Ini semua. Misalkan they, we, urutannya saja yang tidak sama kan? Ya kan? Sini apa ini? They ini, we ini, I ini, you ini, he ini, she ini, it. Itu adalah personal pronoun sebagai subjek. Betul kan? Contoh-contohnya ini semua. Makanya dicetak tebal itu, he is my friend. Ya kan? Lalu apa? I have a new car. She is writing a letter. It is jumping over the door. Dicetak tebal itu semuanya adalah personal pronoun dalam bentuk subjek. Lalu di bawahnya, Kenji coba dibaca lagi. Personal pronoun. The books Baca dulu personal pronoun. personal pronoun sebagai objek them, us, me, you, him, her, it. Ya, lalu contohnya. The books are for us. Can you help me, please? She doesn't like him. I saw her on the town today. Ya, nah itu kan jadi personal pronoun sebagai objek. Sebagai objek maksudnya yang ini. Nah ini dia. Nah, personal pronoun sebagai objek. Jadi ada ini nanti kalau kita isi nanti ini nanti menjadi she. Apa itu? She itu nanti menjadi her, ya kan? It itu menjadi apa? Menjadi it juga. We itu nanti ya, they itu menjadi apa? Menjadi them, gitu kan? We itu menjadi us, kan begitu? Ya, bukan objek, sebagai objek. Iya betul. Betul. Nah itu sebagai objek.
Ya, jadi artinya sama. Ya. Me, you, him, her, it, them, us. Seperti itu. Nah, itu dia. Nah, lalu sekarang posesif adjektifnya di sini. Nah, posesifnya, nah, coba ya sama-sama kita baca ya, sama-sama membaca. Posesif adjektif. Itu dibaca possessive. Ayo sama-sama. Possessive adjectives. Nah, possessive adjective adalah determiner atau special adjective ya, kata sifat khusus maksudnya, yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau possession terhadap noun, terhadap kata benda. Possessive adjective terdiri dari my, your, his, her, it, our, dan they. Nah, maka saya katakan tadi possessive itu menyatakan, di sini dikatakan kepemilikan atau menyatakan kepunyaan. Saya bilang tadi kan, menyatakan kepunyaan. Ya, jadi bentuk-bentuknya kalau kita lengkapkan ini, nggak usah saya tulis, di situ sudah ada ya. Nah, coba perhatikan kolom possessive adjective. Kolom possessive adjective ini diperhatikan. Nah itu. Nah, di situ kan ada contoh-contoh kalimatnya. Kita baca sama-sama. These are our books. Ulangi. These are our books. Ini adalah buku kita, ya kan? Buku kita artinya adalah buku kepunyaan kita. Maka saya mengatakan kepunyaan, ya kan? Ya. Can you help me, please? Can you help me, please? Ya. Dapatkah kamu mana sih? Bukan di bawahnya ya. Salah. That is my pencil. Ulangi. That is my pencil. Itu adalah pensil saya. Itu adalah pensil saya. Pensil saya artinya pensil kepunyaan saya. Maka dikatakan menyatakan kepunyaan atau pemilikan. Lalu he is my brother. Ini adalah saudara laki-laki saya. Nah, saudara laki-laki saya artinya adalah saudara laki-laki kepunyaan saya. Kan gitu. Lalu her skin is beautiful. Apa itu? Her skin is beautiful. Apa artinya? Skin itu apa? Apa itu? Shirt. Roknya atau rok dia, berarti kan, makanya perempuan di sini kan, rok dia cantik. Rok dia artinya rok kepunyaan dia. I like his car. I like his car. Saya suka mobil dia. Mobil dia artinya mobil kepunyaan dia, mobilnya atau mobilnya. Nah, itulah possessive adjective. Itulah possessive adjective. Nah, itu ya. Lalu cara untuk menyatakan kepunyaan ini ternyata ada dua. Pertama tadi yang sudah kita bahas, our book, my pencil, my brother, her skin, his car. Itu adalah cara untuk menyatakan kepunyaan. Nah, lalu di bawahnya coba perhatikan, ini penting sekali. Yang di bawahnya apa katanya? Jika pemiliknya disebutkan dalam kalimat, maka gunakan apostrophe s. Nah, coba perhatikan. Apa itu apostrophe? Apostrophe itu ini koma di atas itu namanya apostrophe ya. Apostrophe lalu ada s. Nah, apostrophe s dan diletakkan di belakang nama pemiliknya. Nah, coba perhatikan berikutnya. Ini adalah cara untuk menyatakan kepunyaan dengan menyebutkan nama si pemiliknya. Contoh, Tina has a book, and this is Tina's book. Jadi, atau saya begini ya. The book of Tina, the book of Tina, buku daripada Tina, itu sama dengan
Tina. Ini apostrof tadi. Tinas bu. Ini juga menyatakan kepunyaan, tapi dengan menyebutkan nama orangnya. Ngerti maksudnya ya? Yaitu dengan menggunakan apostrof di sini, perhatikan. Apostrof lalu ada s di situ. Apostrof ada s di situ. Tinas bu. Ya kan? Kalau misalnya ini the pen of Grace, ayo gimana Grace? Ini sama dengan Grace apostrophe s. Grace pen. Ini dia. Pulpen Grace. Pulpen dari si Grace. Misalnya, katakan misalnya the ruler of Kenji. Bagaimana membuatnya Kenji? Ini akan menjadi gimana Kenji? Kenji. Kenji's ruler. Itu dia. Ngerti ya? Itu jadi Kenji's ruler itu kan artinya kan penggaris Kenji. Penggaris Kenji artinya penggaris kepunyaan Kenji. Maka ini fungsinya adalah untuk menyatakan kepunyaan. Ya, ini namanya apostrof. Koma di atas itu namanya apostrof lalu s. Itu di situ ya. Nah, maka perhatikan ini. Tina has a book and this is Tina's book. Buku Tina. Lalu, is this Adam's car? Adam cars artinya the car of Adam. Ya, mobil Adam. Mira's bag is green. Mira's bag is green. Jadi tas Mira hijau. Gitu kan? Itu cara untuk menyatakan kepunyaan dengan menyebutkan nama orangnya. Baru itu tadi possessive adjective tadi. Nah, sekarang ini yang saya bilang tadi, possessive pronoun. Kita sama-sama baca saja ya, keras. Ya, possessive pronoun. 1, 2, 3. Possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggantikan kepemilikan baik orang, benda, atau hewan. Possessive pronoun terdiri dari mine, yours, his, hers, its, ours, yours, dan theirs. Nah, tapi di sini dia kurang jelas. Saya lebih jelas. Saya bilang kalau possessive pronoun ini orang akan menjadi jelas sekalipun kita tidak menyebutkan bendanya. Seperti tadi. Kan saya bilang this is mine. This is mine. Saya kan tidak. Kalian tahu ya apa yang saya maksud? This is mine. Jelas apa maksudnya? Ya pulpen ini. This is mine. Ini kepunyaan saya. Walaupun saya tidak sebut pen. That is yours. Ini kepunyaanmu. Walaupun saya tidak sebut namanya. Nah di sini kan itu bedanya dengan possessive adjective ya. Kalau possessive adjective harus diikuti oleh kata bendanya. Sedangkan kalau possessive ini, itu maksudnya. Jadi apa saja kita bisa begitu ketika kita berbicara. Oh ya, that is mine. Jangan menyebut sebenarnya that is mine. Itu punya saya. Bahkan maksud dari jam itu punya saya. That is mine. That is yours. Itu kepunyaanmu. Maksudnya ada mobil misalnya, that is yours. Dengan menunjuk bendanya tanpa menyebut bendanya itu. Nah, itu maksudnya. Itu bedanya possessive adjective dan possessive pronoun ya. Oke. Itu bagian pertama. Itu semua masalah personal pronoun. Itu masalah personal. Lalu yang kedua
ada namanya refleksi pronoun. Kalau ini apa? Ini pun gampang. Refleksi pronoun. Nah, masih pronoun kan, berarti masih kata ganti. Refleksi pronoun, kalau saya menyebutnya ini adalah kata ganti mengenai diri sendiri. Ya, kata ganti mengenai diri sendiri. Ini saya hapus saja. Di sana juga ada. Ya. Ya, refleksi pronoun. Coba lihat ini. Jadi refleksi pronoun. Refleksi pronoun itu adalah kata ganti mengenai diri sendiri, mengenai diri kita sendiri. Jadi gampang. Nah, kalau saya tanpa melihat ini, saya ringkaskan saja begini. Tadi kan ada I. Kalau misalnya saya lagi ya, ini subjek yang tadi. Lalu ini adalah refleksi pronounnya. Nah, kolom lagi saya buat begini. Di situ tidak ada. Nah, tadi kan ada apa? Tadi kan ada I, you, he, she, it, they, we. Nah, coba lihat. Langsung saja. Jadi I ini menjadi myself. Maka ini nih self. Self itu artinya apa? Self itu artinya sendiri. Jadi kata ganti mengenai diri sendiri. Ya, maka saya sendiri. Kamu sendiri. Jadi you menjadi apa? You menjadi yourself. He menjadi himself. She menjadi herself. It menjadi itself. Betul begitu? Itself. Perhatikan. Kalau they menjadi apa? They menjadi selfish. Ada bedanya ya. Kenapa? Karena jamak. They itu kan lebih dari satu. Kalau ini tadi tunggal semua. Ini tunggal. Maka self-nya begini. Self. Tapi kalau ini themselves. Ya kan? We juga sama. We menjadi our selfish. Nah, itu dia. Kenapa? Karena jamak. Ya. Coba sekarang ucapkan. Jadi ini saja. Myself. 1, 2, 3. Myself. Yourself. Himself. Herself. Itself. Themselves. Jadi ini themselves. Ya, themselves. Ourselves. Nah, itulah refleksi pronoun. Kalau kita lihat ini semuanya. Coba kita baca ya. Refleksi pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek itu sendiri. Nah, kalau ini kan susah mengartikannya, maka saya sebut saja kata ganti tentang diri sendiri. Nah, kalau itu kan gampang. Refleksi pronoun menggunakan self untuk singular. Nah, self untuk singular. Apa singular? Self untuk singular. Apa itu kata singular itu? Apa singular? Singular itu tunggal. Ini tunggal atau singular. Singular itu artinya tunggal ya. Singular. Tapi kalau ini dua-duanya
Ini bukan singular tapi plural atau apa? Jamak. Coba lihat, ada nggak di situ disebutkan ya? Kalau nggak disebutkannya berarti dia salah. Coba lihat ya. Jadi digunakan tadi self untuk singular, sedangkan plural, nah itu dia. Sedangkan plural jamak menggunakan selfish. Nah, betul kan? Ini tadi selfish. Kenapa? Karena plural, lebih dari satu, ya kan? Ataupun jamak menggunakan. Nah, lalu selfishnya refleksif pronoun terdiri dari ini tadi: myself, himself, herself, itself, or selfish, yourself, atau yourselfish, dan themselves. Nah, sekarang contoh kalimatnya. Mark, ayo sama-sama dibaca. Mark made himself a sandwich. Apa diartikannya? Mark membuat sandwich itu apa? Roti. Apa sandwich itu apa? Ya roti. Ya pokoknya sandwich lah, semacamnya apa makanan itu. Jadi Mark made himself. Apa artinya Mark himself? Jadi Mark membuat sendiri sebuah roti. Itu maksudnya kan? Mark membuat sendiri. Kenapa him? Karena Mark itu sama dengan he, sama dengan laki-laki, ya kan? Mark itu kan karena laki-laki kan ini dia, ini kan? Maka him, itu kan? Kalau seandainya perempuan, maka pasti her. Coba di bawahnya nanti ada. Lalu do it yourself. Do it yourself. Apa diartikan? Lakukan sendiri. Kenapa you di sini? Ini kan kalau dipanjangkan kan artinya begini. Lakukan olehmu sendiri, oleh kamu sendiri. Maka biasa dipendekkan lakukan sendiri. Atau kalau dipanjangkan lakukan oleh kamu sendiri. Kan itu artinya ini. Maka you do it yourself. Terus ini, the children watch themselves on a video. The children watch themselves on a video. Apa itu children? Anak-anak. Jamak atau tunggal itu? Terbinting, maaf. Ini ya. Oh ya. Masih ya, ditunggu sama saya. Ya. Jamak atau tunggal itu? Children. Jamak atau tunggal? Jamak. Kalau tunggalnya apa? Kid. Hah? Apa? Kid. Apa? Iya itu. Itu child. Itu nanti kita bicara lagi tentang kata benda ya, tentang kata benda. Tadi kan kita sudah bicara tadi ada noun tadi kan dicatat tadi kata benda. Yang dicatat pertama tadi kata benda. Kata benda itu kan ada kata benda tunggal, ada kata benda jamak. Nah, ini kata benda sedikit saja menyimpang. Kan tadi ada kita bicara tentang noun ya, kan begitu. Noun itu ada yang singular, ada yang tunggal tadi, lalu ada yang plural. Nah, itu dia. Contoh biasanya ya, kalau book itu kan tunggal. Tapi kalau books itu jamak. Iya kan? Kalau pen itu kan tunggal. Kalau jamaknya adalah pens. Loh, kok tambah S semuanya? Apakah semua tambah S? Tidak. Ada hal-hal lain, cara membentuk dari tunggal ke jamak tidak dengan menambahkan S. Antara lain, itu tadi. Ini
child, anak. Tapi bentuk pluralnya bukan begini, ini salah. Bukan tambah s di sini, tapi menjadi children. Nah, ini jamak. Kalau jamak, maksudnya kemana? Maksudnya kepada mereka. Maka menjadi them. Betul nggak jadi them? Betul nggak kalimat tadi menjadi them? The children watch themselves. Pada video, jadi anak-anak menonton diri mereka sendiri dalam sebuah video. Begitu kan? Lalu she hurt herself. Dia hurt itu di situ apa? Melukai atau menyakiti. Jadi dia melukai dirinya sendiri. Kenapa her? Karena di depan juga sudah si perempuan. Dia menyakiti dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri. Lalu he introduced himself to others. Dia introduce, memperkenalkan. Jadi dia memperkenalkan dirinya sendiri kepada yang lain. Ya. Dibaca lagi. Ayo sama-sama dibaca. Let's just relax and enjoy ourselves. Kenapa jadi our? Let's. Apa itu let's? Let's itu kan sebetulnya itu kan dipendekkan. Perhatikan ya. Let's ini kan sama dengan let us. Let us. Asli tadi apa? Ini kan. Iya kan? Us. Karena kita maka dia bilang ourselves. Iya kan? Maka ourselves. Kenapa? Karena jamak tadi. Kemudian, does the computer turn itself off? Does the computer turn itself off? Apakah komputer ini bisa off sendiri atau mati sendiri? Kenapa jadi it? Karena benda, ya. Khusus untuk it, ya. Khusus untuk it. Ini bukan kata ganti orang sebetulnya. It ini khusus untuk benda, ya. Apapun benda. Dalam hal ini komputer. Maka it itself. Lalu I look at myself in the mirror. I look at myself in the mirror. Saya melihat diri saya sendiri di cermin. Nah, itulah versi pronoun ya. Versi pronoun. Oke, nah itu dia. Lalu di sini dibuat lagi pronoun with gerund. Ini dibaca gerund. Perhatikan nomor 3 ya. Saya tidak sempat membahasnya ini kemarin di dalam video. Perhatikan di situ gerund. Nah, kita harus tahu dulu gerund itu apa. Nah, perhatikan ya. Gerund itu adalah suatu kata yang dibentuk dari verb, dari kata kerja. Dibentuk dari verb, tapi bagaimana? Ditambah dengan suffix atau akhirannya, akhiran ing, lalu berfungsi sebagai noun. Nah, bingung ya? Sekarang saya bisa jelaskan, ngerti nggak apa maksudnya? Gerund. Jadi gerund itu adalah sebuah kata asalnya dari verb, fungsinya sebagai noun. Asalnya dari kata kerja, ya, tapi fungsinya sebagai kata benda.
Nah, itu gerund. Nah, lihat ya, gerund. Kalau saya membuatnya, ya gampang. Jadi gini aja. Asalnya dari verb, jadi verb plus ing, itulah gerund. Master. Ya, harus ini lagi. Ya, verb plus ing itu gerund. Nah, verb tadi itu apa? Kata kerja. Verb itu kata kerja. Katakan misalnya, contohnya apa dibuat di situ? Gerund. Katakan misalnya, contohnya, you're taking files. Kita baca saja dulu ya, supaya nanti akan menjelaskan. Jadi gerund itu adalah suatu kata yang dibentuk dari kata kerja. Jadi kata lain begini, asalnya dari kata kerja, lalu setelah ditambah ing, maka dia berfungsi sebagai kata benda. Contoh-contohnya ya, contoh pronoun dengan menggunakan gerund. You're taking the prize was a nice surprise. You're taking the prize was a nice surprise. Kalau taking itu kan berasal dari kata take. Ini kan take mengambil, itu kan kata kerja. Tapi setelah ditambah menjadi ing, ditambah ing, ini menjadi apa? Menjadi taking. Taking ini adalah gerund. Jadi ini kata kerja, ini kata benda, menjadi kata benda dia, menjadi noun. Nah, jadi mengambil ini pengambilan, atau bisa dikatakan peraihan. Jadi kan ini meraih, kata meraih ya, ini peraihan. Nah, sehingga dikatakan begini, you're taking the prize. Peraihanmu terhadap hadiah itu adalah suatu kejutan. Peraihanmu atau gimana saya mengatakan peraihanmu atau pendapatanmu. Coba yang di bawah yang begitu. I didn't like his going to London without me. I didn't like his going. Ini berasal dari kata go sebetulnya kan? Go itu kan kata kerja, ya kan? Go itu adalah kata kerja. Tapi tambah ing di sini akan menjadi going. Going itu pergi, lalu go itu pergi, going itu kepergian. Kepergian itu adalah kata benda. Nah, sehingga kalau terjemahkan, I didn't like his going to London without me. Jadi saya tidak suka kepergiannya. Ayo, ini bukan pergi, jadi kepergiannya. Kepergiannya itu akan menjadi kata benda kan? Saya tidak suka kepergiannya ke London tanpa saya. Nah, gimana lagi? Their singing inspired us. Singing itu kan berasal dari kata sing, ya kan? Sing menyanyi, their singing. Jadi their singing inspired us. Jadi menyanyinya itu menginspirasi kita. I so appreciate his helping out. Saya begitu mengapresiasi his helping out. Jadi dia membantu saya itu. Jadi bantuannya kepada saya. Kalau help, membantu atau menolong. Nah itu ya. Jadi intinya gerund ini adalah kata kerja ditambah ing menjadi kata benda. Atau kalau dirumuskan gerund, nah apa itu? Namanya gerund itu adalah verbal noun. Kata benda yang berasal dari kata kerja. Verbal noun ya. Kata benda yang berasal dari kata kerja, begitu ya. Oke, jadi saya hanya ingin ini karena selama ini kita tidak pernah itu ya, kita tidak pernah membahas ini. Saya sudah jelaskan ini semuanya.
Nah, sehingga minggu depan nanti kita langsung saja masuk ke unit 3. Latihan-latihannya sudah banyak saya sampaikan kepada kalian ya. Oke, itu saja. Mungkin terlalu banyak, mungkin terlalu mendetail, terlalu ini ya. Tapi saya pikir banyak yang menginspirasi sehingga memperjelas apa yang selama ini tidak kalian pahami gitu. Ya, oke. Jadi waktunya juga sudah habis. Jadi saya anggap ya, baik yang hadir ataupun tidak hadir, saya anggap bahwa unit 2 ini sudah kita selesaikan semuanya, dan beserta dengan tugas-tugasnya sudah selesai semuanya. Kita tidak sempat membaca satu persatu, latihan-latihan dan lain sebagainya, sehingga minggu depan nanti kita akan masuk ke unit yang ketiga. Itu saja. Oke, saya pikir hanya itu saja ya kita hari ini. Karena sebentar lagi akan masuk pelajaran lain. Oke, begitu saja ya mungkin hari ini. Baik, sampai itu saja ya hari ini ya. Ini di sini. Ya, oke, sampai situ dulu ya. Baik, terima kasih. Oke, Pak. Ya, sudah. Halo. Udah masuk barusan? Ya, ini sekarang cukup. Oh ya. Mana? Bisa.